Halo adik-adik, kembali lagi bersama Trik UMPTKIN dalam sesi pembahasan soal UMPTKIN. Silahkan kalian cek video sebelumnya karena kita udah bahas soal penalaran akademik, literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Arab. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal penalaran matematika. Jadi silahkan fokus dan konsentrasi, serta sediakan juga pena ataupun buku untuk mencatat informasi penting ya. Dan buat kalian yang masih bingung apa saja materi UMPTKIN, jumlah soal, dan waktu ujian, kalian bisa cek video ini ya. Di sana kita udah bahas tuntas, serta tips lolos UMPTKIN-nya juga kita sudah bahas. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 24. Baik, silakan kalian perhatikan soal ini. Dari gambar tersebut, kita diminta untuk menentukan besar sudut COD. Nah, pada gambar terdapat titik pusat 0 yang menjadi pusat sudut-sudut. Dan ada beberapa sudut yang diketahui dalam bentuk variabel. Sudut BOC sama dengan 3x derajat, sudut COD sama dengan 2x derajat, sudut BOA sama dengan 3x derajat, dan sudut AOD sama dengan 40 derajat. Sekarang kita lihat langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama, totalkan sudut yang mengelilingi titik. Karena titik O adalah pusat, maka semua sudut yang mengelilingi titik O totalnya adalah 360 derajat. Dan jumlah sudut titik O adalah sudut AOB ditambah sudut BOC ditambah sudut COD ditambah sudut AOD sama dengan 360 derajat. Lalu substitusikan semua nilainya. 3x tambah 3x tambah 2x tambah 40 sama dengan 360. Lalu jumlahkan semuanya menjadi 8x tambah 40 sama dengan 360. Lalu kita pindah ruaskan menjadi 8x sama dengan 360 dikurang 40. 8x sama dengan 320, sehingga didapatkan nilai x sama dengan 40. Langkah kedua, kita cari sudut COD. Nah, cara mencari sudut COD itu sama dengan 2x. Kalian bisa perhatikan, di sini COD adalah 2x. Dan kita sudah mendapatkan nilai x 40. Maka langsung saja dikalikan, 2x sama dengan 2 dikali 40 sama dengan 80 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke adik-adik, kalian harus simpan catatan penting ini ya. Kalau nanti kalian menemukan soal lagi, soal sudut seperti ini, kalian harus ingat jika ada sudut yang mengelilingi, maka totalnya selalu 360 derajat. Kalian anggap aja, bayangkan seperti satu lingkaran utuh. Itu kan 360 derajat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 25. Nah, di sini kita akan belajar bersama menyelesaikan soal tentang kemiringan garis atau gradien. Nah, di sini disajikan dua buah garis, 3x kurang 6y tambah 12 sama dengan 0, dan 4y tambah ax kurang 2 sama dengan 0. Agar kedua garis saling tegak lurus, maka nilai A adalah. Apa sih artinya tegak lurus? Nah, tegak lurus adalah pertemuan dua garis yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi tegak lurus itu bukan cuma bertemu, tapi bertemunya pas membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Contohnya seperti lantai dan dinding yang biasanya tegak lurus atau huruf L. Itu adalah dua contoh garis yang tegak lurus. Nah, langkah pertama, kita ubah ke bentuk umum, Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita harus mengubah dulu ke bentuk persamaan garis menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah gradien atau kemiringan. Garis pertama, 3x kurang 6y tambah 12 sama dengan 0. Pindahkan semua bentuk Y menjadi MX tambah C. Jadi 3x tambah 12 sama dengan 6y diubah menjadi Y sama dengan 3x tambah 12 per 6. Sama dengan 1 per 2x ditambah 2. Jadi gradien garis pertama M1 sama dengan 1 per 2. Lanjut garis kedua, 4y tambah AX kurang 2 sama dengan 0. Pindahkan semua ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. 4y sama dengan min AX tambah 2. Kenapa menjadi min? Karena dipindah ruaskan dari kiri ke kanan. Sehingga yang dari positif menjadi negatif. Dan kalau misalnya dia negatif, maka menjadi positif. Di sini kan tertulisnya positif AX plus AX. Sehingga waktu dipindah ruaskan menjadi 4y sama dengan min AX tambah 2. Nah, 2 jadi positif ya, yang awalnya tadi negatif menjadi positif setelah dipindah ruaskan. Lalu disederhanakan,
Y sama dengan min A per 4X ditambah 1 per 2. Jadi sama-sama dibagi 4, sehingga min A per 4 dan 2 dibagi 4 itu menjadi 1 per 2. Nah, didapatkan gradien garis kedua adalah min A per 4. Oke, langkah kedua kita gunakan syarat garis tegak lurus. Dua garis tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kita tinggal substitusikan M1 dan M2 ke rumus yang di atas. Lalu masukkan 1 per 2 dikali min A per 4 sama dengan min 1. Dikalikan saja menjadi min A per 8 sama dengan min 1. Lalu kita kalikan silang, min A sama dengan 8 dikali min 1 sama dengan min 8. Nah, di sini kan min A sama dengan min 8, bisa kita selesaikan menjadi A sama dengan 8. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, yaitu 8. Oke, tips simpel untuk menjawab soal gradien dan tegak lurus. Silakan kalian catat ya. Pertama, ubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Apapun bentuk persamaan garisnya, ubah dulu ke bentuk ini. Y sama dengan MX tambah C, karena M sama dengan gradien atau kemiringan garis, C sama dengan titik potong di sumbu Y. Yang kedua, hafalkan rumus tegak lurus. Dua garis tegak lurus jika hasil kali gradien sama dengan min 1. M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini ada rumus singkatnya, rumus kilatnya silahkan kalian catat, silahkan kalian screenshot. Dan buat kalian yang mau rincian materi UMPTKIN ataupun latihan soal lebih lengkap, aku merekomendasikan kalian untuk belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Nah, paket ini udah membantu meloloskan banyak calon pejuang UMPTKIN sejak 2021. Ada yang lolos di kampus terbaik, lolos di jurusan terbaik, bahkan dari SMK pun juga ada yang lolos loh. Bahkan ada juga yang terbantu lolos UMPTKIN padahal baru beberapa hari belajar aja. Dan berdasarkan pengalaman peserta UMPTKIN tahun sebelumnya, banyak yang bilang materi ataupun soal yang ada di paket ini mirip dengan yang diujikan pada UMPTKIN. Jadi aku jelasin dulu apa itu paket sukses UMPTKIN 2025. Jadi, paket sukses UMPTKIN 2025 adalah paket belajar untuk persiapan UMPTKIN yang berisi materi, soal, pembahasan tuntas, tryout, kuis harian, teknik menjawab soal, simulasi UMPTKIN, prediksi soal UMPTKIN, dan tentu saja sudah dilengkapi dengan pembahasan tuntas, kumpulan soal UMPTKIN tahun sebelumnya, kumpulan kosakata sinonim, antonim, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Jadi membantu banget buat kalian yang dari lulusan SMA ataupun SMK karena di dalamnya juga udah ada kumpulan kosakata. Dan paket ini bisa diakses menggunakan aplikasi khusus dari rumah masing-masing. Bisa diakses menggunakan internet ataupun tanpa internet. Bisa diakses kapanpun, dimanapun, bahkan detik ini bisa langsung kalian akses, kalian pelajari dari rumah masing-masing. Nah, paket sukses UMPTKIN ini juga cocok buat kalian yang waktu belajarnya udah mepet. Karena kalau harus beli buku kan pengiriman lama. Sedangkan kalau paket sukses UMPTKIN ini bisa langsung dipelajari bahkan detik ini juga. Jadi memang paket ini tuh isinya udah lengkap, praktis bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun, dan juga terbukti meloloskan banyak camaba sejak tahun 2021. Jadi buat kalian yang butuh materi UMPTKIN lebih lengkap dan latihan soal UMPTKIN lebih lengkap, ataupun buat kalian yang mungkin bingung mau belajar UMPTKIN dari mana, gak ada panduan, gak ada buku, nah bisa banget langsung belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Dan tenang aja, untuk materinya udah disusun secara rapi dan sistematis, sehingga akan lebih memudahkan kalian dalam memahami materi UMPTKIN. Selanjutnya, untuk kuota paket sukses UMPTKIN ini terbatas ya teman-teman, karena memang paket ini udah diburu banyak pejuang UMPTKIN sejak September kemarin. Jadi kuota untuk paket ini udah mulai menipis ya teman-teman. Jadi buat kalian yang beneran butuh paket ini langsung digarcepin, chat sekarang juga, hubungi admin sekarang juga. Semoga kalian masih kebagian kuota ya. Oke, langsung kita masuk ke soal yang nomor 26. Supaya garis Y sama dengan X tambah A menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y tambah 2 sama dengan 0, maka nilai A haruslah. Nah, di soal yang diberikan persamaan lingkaran dan garis.
Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y tambah 2 sama dengan 0. Garis Y sama dengan X tambah A. Kita diminta untuk menentukan nilai A agar garis Y sama dengan X tambah A menyinggung lingkaran tersebut. Garis yang menyinggung lingkaran hanya akan bersentuhan pada satu titik, yang artinya jarak antara pusat lingkaran dengan garis tersebut harus sama dengan jari-jari lingkaran. Langkah 1. Menyusun persamaan lingkaran dalam bentuk standar. Persamaan lingkaran yang diberikan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y tambah 2 sama dengan 0. Agar lebih mudah dipahami dan dikenali, kita perlu mengubah persamaan lingkaran ini ke dalam bentuk standar dari persamaan lingkaran, yaitu X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana H, K adalah pusat lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran. Pada bagian X kuadrat kurang 6X, kita perlu melengkapi kuadrat. Caranya adalah dengan mengambil setengah dari koefisien X, yaitu min 6, kemudian dikuadratkan setengahnya. Menjadi min 6 per 2 kuadrat sama dengan min 3 kuadrat sama dengan 9. Maka kita tambahkan dan kurangi 9 pada bagian X kuadrat kurang 6X agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat kurang 6X sama dengan X kurang 3 kuadrat dikurang 9. Pada bagian Y kuadrat kurang 2Y, kita lakukan hal yang sama, yaitu melengkapi kuadrat. Ambil setengah dari koefisien Y, yaitu min 2, kemudian dikuadratkan setengahnya. Min 2 per 2 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat. Min 1 kali min 1 sama dengan 1, jadi min 1 kuadrat sama dengan 1 ya nilainya. Lalu kita tambahkan dan kurangi 1 pada bagian Y kuadrat kurang 2Y agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Y kuadrat kurang 2Y sama dengan Y kurang 1 kuadrat dikurang 1. Sekarang kita substitusikan hasil melengkapi kuadrat ini ke dalam persamaan lingkaran. X kurang 3 kuadrat kurang 9 ditambah Y kurang 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 0. Lalu sederhanakan persamaan ini. X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 8. Dipindah ruaskan menjadi positif. Jadi kita mendapatkan lingkaran dengan pusat di 31 dan jari-jari R sama dengan akar 8. Langkah 2, menentukan kondisi agar garis menyinggung lingkaran. Sekarang kita tahu lingkaran memiliki pusat di 31 dan jari-jari akar 8. Dan kita ingin mencari nilai A agar garis Y sama dengan X tambah A menyinggung lingkaran tersebut. Untuk garis yang menyinggung lingkaran, jarak antara pusat lingkaran dan garis harus sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi kita perlu menghitung jarak antara titik pusat lingkaran 31 dan garis Y sama dengan X tambah A. Selanjutnya kita tulis persamaan garis dalam bentuk umum. Garis Y sama dengan X tambah A dapat ditulis ulang dalam bentuk umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita ubah Y sama dengan X tambah A menjadi X kurang Y tambah A sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan garisnya adalah X kurang Y tambah A sama dengan 0. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 0. Itu masing-masing dari koefisien variabel ya. Lalu kita hitung jarak antara titik pusat dan garis. Jarak antara titik X1, Y1 sama dengan 3, 1. Dan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0. Masukkan ke rumus AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai tadi A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan A, dan X1, Y1 sama dengan 31 ke dalam rumus jarak. Yaitu dikalikan 1 kali 3 dikurang 1 kali 1 ditambah A per akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Didapatkan hasilnya 3 kurang 1 tambah A per akar 2. Dan hasilnya 2 tambah A per akar 2. Lalu kita samakan jarak dengan jari-jari lingkaran. Karena kita ingin garis ini menyinggung lingkaran, jarak antara pusat lingkaran dan garis harus sama-sama dengan jari lingkaran, yaitu akar 8. Jadi kita samakan jarak ini dengan akar 8. 2 tambah A per akar 2 sama dengan akar 8. Lalu sederhanakan, 2 tambah A per akar 2 sama dengan akar 8. 2 tambah A dikali silang sama dengan akar 8 dikali akar 2. Sama dengan akar 16 atau 4. Jadi akar 16 adalah 4.
Jadi kita mendapatkan dua kemungkinan. Ya, yang pertama 2A sama dengan 4 atau 2A sama dengan min 4. Sekarang kita selesaikan kedua persamaan tadi. 2 tambah A sama dengan 4, A sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. 2 tambah A sama dengan min 4, A sama dengan min 4 kurang 2 sama dengan min 6. Jadi kesimpulannya, nilai A yang memenuhi kondisi agar garis menyinggung lingkaran adalah A sama dengan 2 atau A sama dengan min 6. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu A sama dengan min 6 atau A sama dengan 2. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita mengenai penalaran matematika. Di video selanjutnya, kita lanjutkan pembahasan mengenai literasi ajaran Islam. Adik-adik, semangat terus ya belajarnya. Semoga tahun ini kalian berhasil jadi camamba di kampus impian kalian. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram Trek PTKIN agar kalian terus update dengan informasi penting lainnya. See you adik-adik!